Enak juga ya minuman di sini. Udah lama nggak nongkrong di kafe, kan sekarang sibuk banget kuliah. Iya, kamu bener, apalagi semester 3 gini kan tugas-tugas makin numpuk ya. Untung aja kita sempat ketemu hari ini. Iya, untung ya. Tapi aku tuh seneng bisa ngobrol lagi sama kamu, Nur. Soalnya aku tuh akhir-akhir ini sering mikir tentang diri sendiri. Oh ya, kalau boleh tahu mikir apa tuh, Vi? Akhir-akhir ini tuh aku sering bingung sama diriku sendiri. Seperti apa sih sebenarnya kepribadianku ini? Kamu kan mahasiswa psikologi. Aku pengen tahu dong, apa sih kepribadian itu? Sebagai mahasiswa manajemen, aku juga butuh psikologi loh. Jadi boleh dong jelasin ke aku. Oke, jadi gini ya, aku jelasin. Kepribadian itu adalah bagian dari jiwa manusia yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpecah belah dalam sebuah fungsi-fungsi. Jadi kepribadian itu merupakan gabungan dari sifat, sikap, emosi, cara berpikir, dan juga nilai-nilai yang membuat kita berperilaku sesuai dengan lingkungan kita. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh banget dengan perilaku kita. Kayak misalnya nih, kita tinggal di lingkungan yang positif, kayak saling support, itu juga akan menimbulkan kepribadian kita menjadi baik. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita tinggal di lingkungan yang toksik, maka kita kepribadiannya juga akan ikut nggak baik, kayak gitu. Oh gitu ya, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian itu? Iya, jadi benar kayak kata kamu, lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Terus kalau faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian itu ada dua macam, yaitu faktor internal, ada juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam jiwa kita, kayak dari faktor biologis seperti genetik contohnya. Kalau anak yang dilahirkan dari orang tua yang temperamen, entah dari ibu atau bapaknya yang temperamen atau bahkan keduanya, itu juga akan melahirkan anak yang temperamen juga, ikut dari kepribadian orang tuanya. Nah, kalau faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar, seperti faktor lingkungan contohnya. Itu juga dapat berasal dari lingkungan keluarga, pendidikan, sosial masyarakat, bahkan karena pengalaman pribadi itu juga termasuk. Kamu kan tadi udah jelasin contoh tentang yang lingkungan nih. Contohnya yang dari pengalaman pribadi itu yang gimana ya? Oke, jadi kalau yang pengalaman pribadi itu mungkin orang yang pernah mengalami kegagalan besar di hidupnya. Jadi dia tuh akan menjadi pribadi yang lebih banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dia akan lebih berhati-hati dan lebih realisien. Dan ketika dia mengambil keputusan itu banyak pertimbangan antara iya atau tidaknya. Misalkan kalau iya itu resikonya apa, kalau enggak itu resikonya apa. Itu dia akan memikirkan itu banget. Dan ada juga karena faktor perundungan seperti bullying, itu juga akan menyebabkan seseorang menjadi orang yang sangat tertutup karena dia gak berani untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Nah, kalau di dalam kepribadian itu ada yang namanya teori kepribadian. Itu yang udah aku pelajari itu ada teori dari Freud, Jung, Adler, ada juga teori dari Erikson yang udah aku pelajari. Boleh jelasin salah satu teori tersebut nggak? Oke, aku jelasin salah satunya ya. Menarik nih teori dari Alfred Adler yang menjelaskan tentang psikologi individual. Jadi Adler itu menjelaskan kalau kita ini makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Tujuannya ya buat kerjasama, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan kita juga menaruh kecenderungan lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, dari situ kita punya kepribadian yang baik di mata masyarakat. Adler juga mempunyai beberapa pemikiran keren. Salah satunya itu bagaimana kita berperilaku itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat kita tinggal. Terus dia juga bilang kalau setiap orang itu punya kepribadian dan perilaku yang khas. Ada beberapa konsep utama yang Adler kembangkan. Contohnya adalah tujuan hidup atau fiksional finalis, dorongan keakuan, ada juga perasaan rendah diri, terus ada juga superioritas, gaya hidup, diri kreatif, dan juga tujuan kita. Dan Adler percaya bahwa kita itu dilahirkan dengan minat sosial dari bawaan kita lahir. Jadi menurut Adler, kehidupan manusia itu hanya soal hubungan kita dengan orang. Kita tumbuh dan berkembang bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga kita hidup tujuannya adalah untuk orang lain. Apa sih pendapat kamu tentang pandangan yang berbeda antar tokoh dan ilmuwan psikologi tentang manusia dari aspek kepribadian? Jadi kalau kita ngomongin soal kepribadian, para ahli tuh punya teori atau pandangan yang berbeda-beda soal kepribadian.
Misalnya Freud fokus banget sama konflik batin dan pengalaman masa kecil, sementara Jung suka ngomongin simbol dan alam bawah sadar kolektif kayak archetype kayak gitu. Kalau Adler tuh beda lagi. Dia lebih percaya sama dorongan sosial dan berusaha menjadi inferioritas. Nah, kalau Erikson ini punya pendekatan kepribadian itu berkembang sepanjang hidup lewat krisis-krisis di setiap kehidupannya. Makanya perkembangan kepribadian tuh berbeda-beda karena mereka melihat dari sudut pandang yang tidak sama. Karena ibaratnya tuh teori kepribadian itu seperti potongan puzzle yang saling melengkapi satu sama lain. Wah, menarik ya, ternyata kepribadian itu luas. Terima kasih ya sudah berbagi ilmu dan menjelaskan tentang pertanyaanku tadi. Next boleh lah ya kita sharing-sharing lagi. Pasti kalau itu, nanti kita cari waktu luang buat ngobrol-ngobrol lagi. Setuju, ayo kita cheers dulu.